seorang ibu-ibu ya, dia malam-malam, waktu itu malam Jumat Kliwon, dia mendengar suara gamelan. Dan dia mencari-cari, dia mencoba untuk keluar pintu gitu ya, pintu rumahnya dia cari-cari. Emang ada yang lagi kawinan atau apa, ada yang lagi nanggap. Orang Jawa tuh bilang tuh nanggap itu kayak manggil gitu ya, dia pesen. Kalau zaman sekarang mungkin dangdutan gitu ya, kalau di sana gamel apa, seperti gamelan gitu, ada yang nari, ada yang nyinden ya, nyanyi dengan gamelan tersebut gitu. Tapi ternyata nggak ada. Nah, ibu ini bingung dong. Halo Sobat Amita, ketemu lagi di channel Amita Sihombing. Aku masih akan membawakan tentang urban horror documentary, yaitu jejak-jejak misterius di berbagai kota kecil di Indonesia. Kali ini aku akan cerita sebuah perumahan di kota Kediri. Mungkin kalian pernah kenal kota Kediri. Kota Kediri ini adalah salah satu kota di Jawa Timur. Kota ini bisa dibilang tenang dan juga tidak crowded ya, tidak banyak cerita-cerita yang gimana gitu ya. Kalau kita biasa tahu di kota Jawa Timur itu kan biasanya besar seperti Malang, kemudian Banyuwangi, Surabaya dan lain-lainnya. Kediri, tapi dia punya sepak bola yang terkenal juga ya, Persatuan Sepak Bola Indonesia Kediri kalau nggak salah ya. Tolong komen kalau aku salah sebut ya, mohon maaf karena aku bukan pecinta bola. Ternyata ada sebuah perumahan di kota Kediri ini. Ya sebenarnya perumahannya ini bukan perumahan yang besar, jadi dia perumahan kecil dan tampak biasa-biasa saja. Cukup sederhana. Gerbangnya ini bisa dilalui oleh 2 buah mobil. Nama perumahannya kita nggak akan sebutkan ya. Kalau kalian pun tahu, please jangan disebut karena kalian nggak pengen kan aku harus take down cerita ini ya. Jadi tolong please kalian jangan sebutkan nama perumahannya. Cukup kalian aja yang tahu. Oke, kalian kan baik ya. Nah, jadi kota ini memiliki salah satu perumahan yang ternyata dulunya ini dibangun di atas sebuah lahan tanah yang ternyata dulunya tuh sering dijadikan sebagai yang digunakan untuk ritual. Jadi areanya ini sering digunakan ritual. Jadi kalau orang Jawa itu kan ritualnya ya biasanya ada gamelan, ada penyanyinya, mungkin ada penarinya juga, ritual Jawa gitu ya, yang tradisional. Dan ternyata setelah ditelusuri, tanah itu dulunya tuh sawah keramat gitu ya. Di dekat sawah keramat itu ada sebuah sendang. Sendang itu seperti mata air lah, mata air yang udah tua, yang kata orang-orang di sekelilingnya itu ada penunggunya. Salah seorang warga yang tinggal di dekat perumahan tersebut itu sempat bilang ya kepada beberapa orang yang mencoba untuk menginvestigasi perumahan tersebut gitu ya, apakah cerita-cerita misterius itu memang betul adanya. Mereka tuh bilang begini, salah seorang warga tua, kita bilang aja namanya Pak Darno ya. Pak Darno ini bilang seperti ini, waktu perumahan ini dibangun saya bingung, kok berani ya pengembang itu bikin perumahan di sawah keramat. Memang nanti bakalan aman, baik-baik saja. Apa mereka nggak takut kalau nanti terjadi sesuatu dengan warga yang membeli perumahan tersebut? Tapi ya namanya dia hanya warga sekitar ya, dia sih ya oke lah gitu kan, dia pengen tahu apa yang akan terjadi. Dan ternyata ini memang ada kejadian berikutnya. Pada saat para calon penghuni perumahan itu membeli rumah tersebut, mereka tuh melihat bahwa baik-baik saja, nggak ada yang aneh dengan perumahan tersebut, semuanya fine-fine aja, terlihat ya seperti perumahan layaknya dimanapun mereka mencoba untuk survei, nggak ada yang aneh gitu ya. Dan akhirnya mereka beli rumah itu karena mungkin rumah itu punya harga khusus atau harga spesial ya, sehingga mereka tertarik untuk membeli salah satu rumah di situ.
Namun ada juga nih beberapa warga yang pernah mendengar cerita-cerita dari orang sekeliling bahwa daerah tersebut tuh daerah yang lumayan agak-agak creepy gitu ya, agak-agak serem gitu. Tapi mereka melihat bahwa itu kan mungkin cerita-cerita orang zaman dulu aja, atau mungkin mereka ingin nakut-nakuti, atau mungkin mereka ya ingin membuka pembicaraan dengan kita gitu. Jadi mereka nggak terlalu menganggap itulah, bahkan mereka pikir bahwa itu kan cerita zaman dulu, masa iya sih masih ada sampai sekarang. Sehingga akhirnya mereka tidak terpengaruh dengan cerita-cerita yang beredar di sekitar perumahan tersebut. Hingga akhirnya ada seorang ibu yang tinggal di perumahan tersebut sebagai warga baru ya. Awal-awalnya sih fine-fine aja gitu, tapi pada saat dia sudah tinggal sekitar seminggu, 2 minggu, sekitar beberapa minggu, pas malam Jumat Kliwon, itu waktunya hampir jam 2 pagi, dia mendengar seperti ada keriuhan ya, ada keramaian di satu tempat dengan suara bunyi gamelan. Bunyi gamelannya ini riuh sekali dengan orang-orang di sekelilingnya juga yang ternyata seperti larut dalam kemeriahan gamelan tersebut. Nah, ibu ini panggil saja Ibu Ani gitu ya. Dia mencoba untuk melihat apa iya jam segini masih ada orang main gamelan gitu kan. Nah, kemudian dia coba buka jendela rumahnya. Dia cari-cari di mana ya, kok dia nggak melihat keramaian itu, kok dia nggak lihat keriuhan itu, sampai akhirnya dia berpikir kalau yang namanya ada keriuhan, ada keramaian, biasanya kan ada lampu ya, kita kan suka ngelihat ya kalau ada satu pesta di daerah tempat kita gitu ya kan, itu paling nggak ada seperti lebih terang lah dari sekitarnya, tapi dia melihat nggak ada kok yang terang, nggak ada yang terang benderang, nggak ada lampu, dan nggak ada gamelan itu sendiri. Dan akhirnya setelah dia coba cari-cari, lama-lama suara gamelan itu hilang. Nah, ibu ini masih berpikir positif ya, mungkin udah bubaran kali mereka gitu. Tapi ternyata di malam Jumat Kliwon berikutnya, ibu ini dengar lagi suara gamelan yang sama dengan keriuhan dan keramaian sama seperti yang dia pernah dengar sebelumnya. Jadi ibu ini akhirnya bertanya-tanya ya, Ibu Ani, ini apa benar ya cerita-cerita orang yang sebelumnya pernah saya dengar gitu ya, bahwa di sini ternyata dulunya pernah, bahwa tempat ini adalah suatu area yang digunakan untuk melakukan ritual-ritual. Berikutnya adalah kesaksian dari anak-anak. Jadi ada beberapa anak-anak di situ itu melihat ada seorang penari tua, ya penari tua. Kemudian dia rambutnya lusuh gitu ya, dia pakai kebaya lusuh, tapi dia menari-nari gitu. Dia menari pelan di jalan-jalan perumahan. Anak-anak ini bilang sama orang tuanya, Bu, aku lihat nenek-nenek tua, bajunya jelek banget ya, udah lusuh gitu. Terus dia tuh nari-nari aja di jalan gitu. Tapi waktu anak-anak ini lihat penari tua ini atau nenek-nenek penari ini, dia menuju sebuah pohon yang sangat besar dan setelah itu dia menghilang. Itu sebagian cerita dari anak-anak yang tinggal di perumahan tersebut. Nah, yang biasanya seru tuh satpam ya. Satpam ini karena dia selalu putar-putar perumahan gitu ya, dia cek-cek apakah perumahan aman, nggak ada masalah. Nah, pada suatu malam Jumat Kliwon, jadi satpam ini sebelumnya nggak pernah dengar cerita-cerita yang aneh. Dia jalan-jalan keliling-keliling hingga tibalah di satu rumah kosong. Dia mendengar dari rumah kosong ini ada seperti suara riuh ya, suara gamelan. Kemudian ada seperti suara orang yang bertepuk tangan. Pokoknya ramai banget lah di situ. Kemudian Pak Satpam ini mencoba untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dia buka pagar dan dia celingak-celinguk nih, dia lihat ke dalam jendela, ke dalam rumah tersebut melalui jendela gitu ya. Dia lihat ternyata rumah itu kosong, gak ada penghuninya, bener-bener kosong. Cuma ada dengar suara-suara riuh aja. Dan lama-lama suara riuh ini lama-lama menghilang ya, mungkin karena dia tahu ada yang melihat gitu ya Pak Satpam ini. Dan akhirnya Bapak Satpam ini kabur ngibrit ke pos Satpam.
Dan akhirnya dia memutuskan ya, setelah dia mendengar cerita dari orang-orang sekelilingnya tentang kondisi di area tersebut, akhirnya Bapak Satpam ini memutuskan, bukan resign sih, cuma dia nggak mau jalan di setiap malam Jumat Kliwon. Dia memilih untuk tinggal di pos kalau misalnya dia sendirian, ataupun kalau dia harus keliling dia harus ditemani. Berikutnya ada kejadian yang juga cukup menggemparkan, yaitu ada sebuah keluarga baru pindah ke perumahan tersebut. Jadi dia menempati sebuah rumah yang mereka beli di perumahan tersebut, dan kemudian layaknya seperti biasanya keluarga yang baru menempati rumah, mereka mengadakan seperti acara syukuran lah ya, seperti doa-doa bersama gitu bersama keluarga mereka. Jadi mereka mengundang keluarga-keluarga dekat mereka untuk hadir ke rumah, dan kemudian ketika sedang bercerita, sedang ngobrol, ini ternyata ada beberapa orang dari anggota keluarga tersebut yang sedang datang ke rumah tersebut. Jadi ini saudaranya yang punya rumah gitu ya, tuh mereka melihat ada rombongan yang lewat di depan rumah mereka. Rombongan ini bawa gamelan, kemudian ada penari-penarinya juga. Penari-penarinya ini kebayanya macam-macam, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, lewat di situ. Jadi selain bapak-bapak yang bawa gamelan, ini juga ada penarinya juga. Nah, penari-penari ini membawa seperti sesaji. Jadi rombongan penari ini membawa seperti sesaji. Jadi terlihat seperti ya wajar gitu ya, ada seperti rombongan gitu. Nah, saudara dari yang pemilik rumah ini bilang, kok aneh ya, hari gini masih ada nih rombongan penari bawa sesaji. Emang di daerah sini ada satu tempat ya yang buat untuk sesajen-sesajen itu untuk melakukan ritual. Nah, waktu beberapa orang anggota keluarga ini cerita ke saudaranya yang lain, ke anggota keluarga yang lain, mereka bilang yang mana? Enggak kok, aku nggak lihat kok, nggak ada kok. Mana sih, nggak ada kok. Jadi guys, ada sebagian yang lihat, ternyata ada juga sebagian yang nggak lihat. Dan puncaknya adalah keluarga yang baru melakukan syukuran ini, melakukan doa bersama di hari itu, tahu-tahu besok paginya dia langsung pindah. Mungkin pada saat mereka kumpul-kumpul itu, mereka akhirnya mendengar cerita-cerita atau apalah ya. Intinya keluarga ini akhirnya pindah tanpa alasan yang jelas, tanpa berita ataupun tanpa ngomong-ngomong ke sekitarnya, ke sekelilingnya, kanan kiri. Dia pindah tanpa alasan, dan rumah itu sekarang sudah dikelilingi oleh ilalang tinggi. Sampai sekarang rumah itu kosong. Fenomena yang terjadi hingga saat ini, sebenarnya perumahan itu masih ada hingga saat ini, namun sebagian ada yang masih terisi, sebagian lagi sudah kosong alias sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Banyak yang menduga bahwa ya yang keluar dari perumahan itu mungkin mereka tersugesti oleh cerita-cerita orang, atau yang masih tinggal di perumahan tersebut berpikir bahwa ya sudahlah, mau gimana lagi gitu ya. Tapi beberapa warga bercerita bahwa konon katanya masih ada tuh terdengar suara gamelan-gamelan tersebut. Nah, bagi yang ngotot, bagi yang memang kepengen banget dan memaksakan diri untuk mendatangi keriuhan gamelan tersebut, tiba-tiba dia akan ditampakkan oleh sosok penari. Nah, konon lagi ceritanya, namanya juga urban horror documentary ya. Jadi seperti cerita-cerita, kisah-kisah zaman dulu gitu. Nah, bagi yang ditampakkan ini, ada yang ternyata hilang, ada juga yang bisa kembali dengan selamat. Balik lagi, kita nggak pernah tahu cerita yang sebenarnya. Yang pasti para warga sudah sepakat bahwa mereka setiap malam Jumat Kliwon mereka nggak akan jalan kemana-mana, mereka akan stay di rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mereka ya artinya menjaga diri mereka sendirilah daripada gitu kurang lebihnya. Balik lagi ya, ini masih merupakan pertanyaan apakah itu sugesti aja bagi orang-orang yang pernah dengar ceritanya kemudian dia takut kemudian pindah, atau juga mungkin ada juga yang percaya bahwa ada penunggu yang masih menjaga
area keramat tersebut, ya kita nggak pernah tahu cerita sebenarnya. Jadi sekali lagi ini urban legend ya, seperti urban horror legend, cerita-cerita gitu ya. Yang pasti kita nggak pernah tahu apakah warga itu memang ditampakkan atau mungkin mereka pergi dari perumahan itu karena mereka diusir belum bayar tunggakan perumahan, atau mungkin karena mereka sendiri juga nggak betah tinggal di situ karena jauh dari mana-mana. Kita nggak pernah tahu. Biarkanlah itu sebagai cerita yang ada. Jadi bagi kalian yang tahu ya, nggak usah terlalu aktif ceritain tempatnya ini di mana ya. Kalian cukup tahu aja bahwa ini di kota Kediri. Oke Sobat Amita, itu cerita tentang kisah misterius di beberapa kota kecil di Indonesia. Bagi kalian yang punya cerita-cerita menarik lainnya, entah itu tentang misteri kisah cinta, misteri persahabatan, kisah keluarga, atau apapun yang kalian punya, kalian boleh share di email yang akan kami tulis di kolom deskripsi. Bagi kalian yang terpilih ceritanya, nanti kami kirim gift yang oke pastinya. Oke Sobat Amita, sekian dulu kisah kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan juga kasih komen ya, supaya channel ini hidup dan banyak yang suka, banyak yang datang, dan kita bisa support terus dengan cerita-cerita yang menarik lainnya. Bagi kalian yang punya kisah urban horror di daerah kalian, mungkin bisa diceritakan juga ya di email di kolom deskripsi. Sampai ketemu, semoga kita semuanya sehat. Dah.